Shalom, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa karena Tuhan kita luar biasa. Bapak Ibu masih ingat kisah ya, kisah menarik sekali. Itu di Lukas, di Matius, Markus juga ada, Lukas 9 khususnya ayat 12-13. Kisah tentang bagaimana Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ikan, masih ingat? Nah, banyak dari kita yang memang fokus, waduh Tuhan bikin mujizat, hanya 5 roti dan 2 ikan bisa membagikan kepada 5.000 orang. Ada sisa lagi 12 bakul. Tahu dong semua kisah itu kan? Ya. Ada sesuatu yang tersirat yang mungkin kita nggak sadar. Ya. Di ayat 12-13 itu dikatakan pada saat malam di mana Yesus telah memberikan pengajarannya, murid-muridnya datang nih kepada Yesus, guru, suruhlah mereka pulang, udah malam, ya, suruh cari makanan soalnya di kampung-kampung gitu, ya kan? Muridnya bilang begitu, karena muridnya pikir 5.000 orang gimana gue kasih makannya katanya, ya duit kagak ada segala macam kan? Ngerti cerita ini? Apa jawaban Yesus? Engkau yang harus memberi makan. Wah, sadar nggak kita cerita ini? Ini luar biasa sentuhannya, ya. Si murid cuma berpikir kasih makan 5.000 orang, uangnya kagak ada, kasih pakai apa? Mau belanja pun juga di mana udah malam. Tapi Yesus menjawab, engkau yang harus memberi makan. Sadar nggak kita? Ini suatu dasar filsafat teologi yang sangat mendalam. Nah kita ini murid-muridnya Yesus. Mau apa-apa, mana mungkin uangnya kagak ada. Ya, mungkin Pak Ori dan Ibu Berlena sudah berpikir, wah ini gereja kita harus dibesarkan, harus punya gedung lebih baik segala macam. Mungkin beliau berpikir, duit dari mana? Tapi mungkin Tuhan berkata kepada Pak Ori dan Ibu Berliana, engkau yang harus menyediakannya. Dan haleluya, kenyataan terjadi kan? Betul, ini fakta. Bahwa Yesus membuat mujizat di belakang, itu urusan belakang. Masalahnya kita sadar nggak? Bahwa kita mengandalkan iman percaya kita. Rukonya udah ada. Bangunannya hampir berapa? 1 M ya Bu ya? Luar biasa. Mungkin Bapak dan Ibu berpikir, dari mana duitnya? Tapi Tuhan mungkin bilang, engkau renovasi untuk gedung gereja. Luar biasa. Nah, berarti kalau kita lihat kembali kepada Lukas tadi cerita Yesus itu, murid-muridnya hanya orientasinya pikirnya apa? Kayak kita. Mikirnya apa? Duit. Kasih makan 5.000 orang gimana? Nah, saya enggak tahu gimana, tahu tergerak kali ini ingin berbicara mengenai uang. Ada yang nggak senang uang? Silahkan, nggak mau dengar nggak apa-apa kalau nggak senang uang ya. Ini berawal waktu kira-kira tanggal 15 Juni saya kebetulan diundang untuk pelayanannya. Banyak korban pinjol, yang judi online, ya, yang kadang-kadang ke gereja kiri kanan pinjam duit. Waduh, tolong deh, bagaimana membrief mereka dengan ayat untuk mereka dalam arti mengerti bagaimana mengelola uang. Ya jangan saya diminta nggak di sini, nggak usah 1 jam Bu. Ya udah, dan ternyata cukup positif tanggapan mereka ya, karena banyak telepon yang bolak-balik ke HP saya nanya ini nanya itu. Oke, anyway. Nah saya tergerak untuk bicara mengenai uang. Ya, saya harap semua suka uang, betul ya? Oke. Nah ada beberapa pertanyaan yang coba Bapak Ibu tanamkan dalam hati. Ya pelan-pelan saya bacakan. Apakah uang menjadi dasar dalam kita mengambil keputusan dalam hidup? Saya nggak bisa jawab. Jadi maksudnya Bapak Ibu kalau mau ngambil keputusan, uangnya ada nggak? Uang dulu pikirnya, kayak muridnya Yesus kan? Ya, suruh kasih makan, duit dari mana? Guru suruh mereka pulang aja sendiri. Di situ Yesus menyentuh hati mereka untuk menaikkan level iman. Engkau yang mesti memberi makan. Nah, apakah uang dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi dasar pengambilan keputusan? Saya nggak tahu. Yang kedua, apakah uang itu dengan adanya uang kita merasa aman? Beres, uang banyak kok beres semua. Kepikir nggak itu? Saya nggak tahu. Ya, yang ketiga, apakah dengan banyak uang kita makin takut memberi? Biasanya begitu kan? Makin kaya makin pelit, takut kurang duitnya. Bener? Ini fakta loh. Ini fakta. Ya. Jawabannya saya nggak tahu, Bapak Ibu koreksi sendiri. Atau yang berikutnya, apakah dengan uang kita bisa berbuat apa saja? Bisa Pak, dengan uang segala macam bisa kita kerjakan.
Bisa ya, bisa enggak. Tapi banyak kan enggaknya menurut saya. Sakit, dokter bilang tinggal 3 bulan umurnya. Uang saya banyak Pak, kasih saya 30 tahun lagi bisa. Kagak bisa. Apakah dengan adanya uang, saya bahagia? Aduh, saya menemukan banyak dalam praktek. Sultan uangnya banyak, kok kayaknya saya lebih happy gitu loh. Betul ya. Nah kemudian, apakah dengan uang itu memang pemikiran kita setiap hari dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi cuma mikirinnya uang terus, gimana supaya tambah banyak? Saya nggak tahu. Bapak Ibu yang menjawab sendiri dalam diri sendiri. Ya, apakah itu salah? Salah atau benar itu bukan kita nggak bisa menghakimi, tapi salah atau benar dijawab oleh Alkitab. Oke, ya. Saya tergerak untuk membuat 2 bagian mengenai masalah uang ini kalau disetujui oleh Ibu Gembala nih. Jadi nanti ada khotbah seri Pak, karena kepanjangan Bu. Hari ini kita belajar uang atau kekayaan dilihat dari pandangan Alkitabiah secara standar. Nah nanti yang kedua kita akan bicara bagaimana mengelola uang dalam keluarga. Tapi jangan bilang setelah dengar khotbah ini saya jadi kaya ya, kagak. Nggak ada yang bisa jamin ya. Nah jadi uang kekayaan dari pandangan secara Kristiani ya. Ayat utama yang saya ambil dari Amsal 23 ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ayat kedua dari Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Ini ayat utama yang menjadi pegangan kita. Saya udah pensiun hampir 2 tahun. Ya. Apakah jadi sengsara, jadi segala macam? Enggak malah. Maksudnya apa? Kita hidup dengan iman. Bukan berarti semuanya, pokoknya Tuhan saya mau yang begini harus ada. Kita harus mendasarkan diri kepada kebenaran Alkitab. Contohnya, keinginan sama kebutuhan beda kan? Inginnya punya mobil mewah, kebutuhannya padahal naik angkot juga cukup. So what? Nah, oke, kita bicara. Nah, 2 ayat ini kalau kita amatin dari Amsal itu, kita harus bekerja. Bekerja boleh, harus dikatakan bahwa untuk makan kau harus berpeluh. Tapi bersusah payah hanya untuk menjadi kaya. Menjadi kaya. Nah, kata-kata kaya ini yang menyentuh saya. Ya, apa sih definisi kaya? Dia mah kaya loh. Dia mah miskin loh, dia setengah kaya, dia setengah miskin. Itu kan ukuran manusia. Lalu apa definisinya sebenarnya? Ini yang penting bagi kita. Ya, kita bisa mengklaim diri kita kaya atau miskin bukan ukuran uang, bukan ukuran manusia, ukuran Tuhan. Ini penting sekali. Nah, di sini saya tergerak untuk membuat kita sadar bersama, termasuk saya, bahwa uang bukan segala-galanya. Memang nggak ada uang setengah mati, betul kan? Ya, nah, repot sekali. Uang nggak dibawa mati, tapi nggak ada uang juga setengah mati, bener. Ya nggak munafik, saya juga butuh uang, gitu ya. Nah, oke. Berikutnya kita lihat ya. Nah, ternyata ini suatu hasil survei dan bisa tanya di Mbah Google, sekarang udah enak banget, ada AI segala macam. Ayat mengenai uang, harta atau materi, bukan uang ya, harta materi kan kekayaan ya. Di Alkitab ada 2.300 ayat. Hitungin kalau nggak percaya. Bener ya. Sedangkan ayat mengenai kasih, iman dan doa hanya 1.350 ayat. Bukan berarti iman, kasih dan doa itu nggak perlu, enggak. Tetapi betapa Tuhan menyadari. Ini orang-orang yang aku ciptakan nih pada serakah, semua nyarinya duit melulu. Itu benar. Akibatnya apa? Dia kasih peringatan banyak sekali ayat ini. Boleh itu kalau nggak percaya. Saya belum pernah ngitung nih. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih dalam kehidupan ini uang itu sering dibahas? Ya, pokoknya sesuatu yang dibilang menarik ya menarik, dibilang butuh ya butuh ya, tapi sering dibahas. Kita lihat, pertama, uang adalah hal nyata sebagai kebutuhan sehari-hari. Betul? Itu nggak bisa dihindari, karena uang adalah alat tukar. Nah, kita mau makan. Ya, mau makan gado-gado sama nasi, mesti tukar sama uang. Betul.
Itu fakta. Jangan menghindari. Oh enggak Pak, saya dengan iman, ntar juga tahu-tahu di meja saya datang nasi goreng sama ini. Enggak bisa. Itu enggak bisa. Kita akuin fakta. Makanya saya kadang-kadang ada orang berdebat sama saya, Pak Sukardi, orang Kristen nggak boleh kaya. Siapa yang bilang? Saya bilang, kalau Tuhan mau berkati, kenapa enggak, betul? Itu ya. Yang kedua, kenapa uang sering dibahas? Sikap dan pandangan terhadap uang menunjukkan prioritas rohani seseorang. Maaf saya nggak ke gereja dulu, lagi baru beli villa di puncak, tiap minggu ke puncak. Karena uang. Jadi benar-benar prioritas rohani seseorang tuh bisa melenceng. Itu dia. Ya, oh saya pindah gereja, di gereja sini ngomongnya perpuluhan dulu, di sana enggak tuh. Karena uang, seorang bisa nyeleweng. Makanya kadang-kadang ada pepatah yang mengatakan, pria kalau udah kaya hati-hati. Tapi wanita kalau nggak punya duit juga hati-hati, bener kan? Itu dia. Kok ketawa sih? Tahu sendirilah ya, saya nggak usah cerita. Ya. Oke, yang ketiga, kenapa uang sering dibahas? Uang bisa menjadi berhala yang dapat mengalihkan orang dari Tuhan. Betapa banyak orang-orang yang tadinya rohani banget bisa nyeleweng dalam arti meninggalkan Tuhan karena masalahnya uang. Jadi saya nggak munafik loh, uang sering dibahas ya karena memang kita butuh untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, uang itu menjadi seseorang bisa munafik kepada Tuhan. Itu fakta. Ya, saya pernah dulu ceritanya menjaring jiwa, zaman dulu sekali baru pertama aktif di gereja, bawa teman, saudara ke gereja, udah rajin ke gereja, dia pernah komplimen saya, kok saya nggak pernah kaya sekarang, ya amit-amit. Ada yang begitu, ada yang begitu. Ya, oke. Nah ini intinya kita mau belajar. Definisi kaya tuh apa sih secara Kristiani? Apa definisi kaya? Ya, depositonya banyak, rumahnya mewah, duit nggak berseri, mau apa tinggal ngomong, ya. Nah, kita lihat sekarang kekayaan dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Ini menarik sekali, ya. Pertama, kekayaan itu apa? Jelas, material uang, saya nggak munafik, itu juga kekayaan, betul? Itu kekayaan, kita butuh untuk hari-hari. Jangan munafik, itu pasti perlu. Lalu untuk apa? Memberi sandang, pangan, dan papan, benar? Ya, sandang kita harus pakai baju, kita mesti beli. Tapi apakah bajunya perlu bermerek? Terserah. Ya. Atau mau KW, nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian pangan, ya untuk makan. Papan, rumah, nggak perlu harus rumah mewah, kontrakan juga rumah, kok betul? Nah, ukuran-ukuran ini itu kadang-kadang menyentak kita untuk kita menyadari. Ya, nanti ayatnya kita lihat di belakang ya, bahwa untuk cukuplah engkau makan dan pakai, udah lebih dari cukup kata Tuhan. Bahwa bagaimana Tuhan, saya rumahnya masih kontrak. Tuhan bilang itu hak saya untuk menentukan kamu kontrak dulu. Tapi apakah untuk itu kita nggak berbahagia? Kita harus korupsi. Oke. Memberi pangan, sandang dan papan, jelas ya. Tapi ada rumusnya ya. Bukan tujuan uang itu. Dia cuman alat, benar nggak? Loh, maksudnya gimana Pak? Kalau nggak ada uang, tujuan karena Tuhan memberkati hidup kita. Kita percaya atau enggak? Ya, loh, buktinya aja. Ruko sekian miliar, kok bisa kita beli ya Bu Berliana ya? Bisa punya, dimiliki, dipakai. Semoga Natal tahun ini saya udah datang di sana tempat baru ya. Wah, luar biasa. Kalau secara logika manusia nggak bisa benar-benar. Loh, sama kayak kita nih murid-murid Yesus, suruh mereka pulang deh, cari makan sendiri. Yesus jawabnya, lu yang mesti kasih makan. Wah, kita coba digituin. Atau ke bapak-bapak di rumah, istri bilang, Pak beras habis, kontrakan rumah habis, mesti bayar uang sekolah, uang pangkal, gimana Pak? Gimana jawabnya? Ya si suami, aduh ya gimana, istrinya jawab, lu yang mesti siapin duit, kepala keluarga. Betul kan? Di sini sebenarnya kita dilatih untuk naik kelas iman percaya kita. Ya. Kemudian harus diingat, uang itu hamba yang baik. Bener kan? Ada uang di kantong, mau apa juga bisa beli. Betul? Tetapi hati-hati, dia adalah tuan yang jahat loh. Bener. Ya, kita mau mengabdi kepada dua tuan, dua mamon, nggak bisa mamon dan Tuhan, nggak bisa. Nanti kita bahas secara khusus. Ya, nggak bisa kita mengabdi kepada dua. Ya, Tuhan atau tuan. Ya,
hati-hati. Nah, jadi kekayaan itu pertama jelas material uang kita perlu. Ya, persoalannya seberapa besar kita butuh, bukan seberapa besar kita mau. Ya, ntar siang mungkin enak pulang gereja makan steak yang mahal segala macam. Kalau memang mampu silakan, ya. Tapi apakah itu suatu kebutuhan? Belum tentu. Mungkin pulang hanya dengan makan bakso, mie bakso, kenyang, sukacita, happy. Itu loh yang namanya orang kaya. Ya, kita lengkapin dulu ceritanya. Pertama, kekayaan adalah material uang, kita nggak munafik. Ya, yang kedua, apa itu kekayaan? Nah, ini mungkin pada nggak sadar. Kekayaan kita dalam keluarga adalah juga emosional. Mau duitnya banyak, tiap hari berantem melulu suami istri, lempar-lemparan piring. Mau anak sama orang tua benci, emosional juga kekayaan loh, jangan salah. Bayangkan hidup mungkin katanya orang Jakarta pas-pasan, maksudnya pas mau beli apa ada gitu ya. Tetapi di rumah tuh damai, ya toh, sejahtera. Ya beda-beda pendapat suami istri wajar lah Bu ya, gitu loh ya, itu wajar. Tapi ada suatu emosional yang mengikat. Apa definisi emosional? Ini kekayaan loh. Definisi emosional adalah hubungan yang positif. Orang tua sama anak, anak sama anak sama mertua atau gimana segala macam. Memberi ikatan dalam kesatuan hati. Ini kekayaan. Saya nggak mau loh, duit banyak, tapi berantem melulu di rumah, ribut, nggak ngomong, benci. Nggak enak ya hidup gitu. Betul. Jadi emosional kekayaan. Ya, hubungan yang positif dalam keluarga adanya kasih, saling mendukung, perhatian, dan komunikasi yang baik. Ini kekayaan. Ini kekayaan, bukan hanya uang. Coba aja Bapak Ibu bayangkan, uangnya banyak tapi rumah tangga berantakan. Mau enggak? Saya enggak mau, dan saya bilang orang itu miskin. Walaupun duitnya banyak, rumahnya mewah, mobilnya hebat, tapi berantem melulu ya. Ntar karena anak kabur enggak pulang, dia miskin banget gitu loh. Dia miskin banget. Ya saya pernah cerita kan, saya banyak konseling, ada keluarga, anak bisa benci banget sama ibunya segala macam gara-gara nggak dapat warisan kurang. Saya bilang kaya, duitnya banyak, tapi saya bilang dia lebih miskin dari saya. Ya bukan berarti di rumah saya damai sejahtera selalu haleluya, kagak. Bisa aja beda-beda pendapat, tapi kita punya kesatuan hati. Kesatuan hati ini yang sulit. Ini kekayaan yang menurut saya, menurut Alkitab mahal banget. Nanti kita lihat ayatnya. Ya, kekayaan yang pertama materi, jelas kita butuh. Yang kedua emosional, itu juga kekayaan. Yang ketiga apa kekayaan berikutnya? Ini ya, yaitu spiritual. Ya, spiritual juga suatu kekayaan. Ya, kemarin cucu saya pada tutup liburan, cerita tutup liburan. Nah zaman sekarang tutup liburan, pergi dong kata gitu kan. Ya diajaklah sama neneknya. Saya udah tidur sama nenek sekarang karena udah punya cucu. Sama neneknya sama maminya bawa si mbak semua naik wush gitu ke Bandung saat doang gitu. Dia tanya, opa kok nggak ikut? Opa karena saya dekat sama mereka ya. Baru pulang juga sih dari Thailand sama mereka. Kok opa nggak ikut? Saya cuma iseng asal joblek ngomong, di rumah nggak ada yang tungguin. Kan ada Tuhan katanya. Waduh, saya sampai diam nggak bisa ngomong. Kan ada Tuhan katanya. Berarti saya kirim dia sekolah minggu karena kita suka kasih pengajaran Alkitab ringan. Itu ada manfaatnya. Nah ini loh, ini kekayaan keluarga. Cucu saya yang paling kecil 10 tahun, coba duduk makan sama-sama, kita nggak doa. Yang paling tukang negor dia. Doa dulu Pak katanya. Ini bagi saya kekayaan yang luar biasa. Saya kenal satu pengusaha sultan hebat, gede. Ayahnya sangat rohani. Anaknya nggak pernah ke gereja. Saya bilang lu miskin, kekayaan gua. Jujur, cucu saya yang paling besar udah pelayanan di gereja, singer, main drum. Dan ya puji Tuhan ya, yang kita nggak boleh bangga berkelebihan ya. Kalau bangga berkelebihan itu mencuri kemuliaan Tuhan, nggak boleh. Tetapi faktanya begitu, dan bagi saya ini suatu kekayaan spiritual. Ya, kenapa? Spiritual itu sesuatu yang mengekang roh kita agar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Benar? Kalau kita hidup liar tanpa ada suatu kekangan spiritual, kita miskin di hadapan Tuhan. Ya, apa maksudnya? Spiritual memberi kekuatan dan pengharapan. Pasti dalam hidup ada masalah. Ya,
ada pada saat punya masalah, dengan kita meyakini firman Tuhan, dengan kita mendasari hidup kita pada firman, kita punya kekuatan dan pengharapan. Tadi Pak Timotius baru katakan, nggak mungkin semuanya enak. Pasti ada pencobaan, bukan pencobaan sih, ada ujian untuk naik kelas. Ya, nah memberi kekuatan dan harapan adalah apa? Spiritual itu nilai-nilai hidup iman, dan gaya hidup dalam kebenaran. Tadi Pak Timotius baru bilang, hiduplah dalam kekudusan, benar? Makanya saya terus terang aja, seorang pengkhotbah yang baik, saya pegang kata-kata dari evangelis terkenal di dunia ya, bahwa khotbah yang baik adalah hidup si pengkhotbah sendiri. 3 kekayaan, materi, spiritual, apalagi tadi satu lagi? Emosional. Itu loh yang namanya kekayaan baru lengkap. Jadi kalau ada orang kurang satu, bilang dia miskin. Nah, masalahnya Pak, spiritualnya bagus Pak, emosionalnya bagus keluarganya, tapi uang kurang terus. Oh jangan khawatir, ada Yesus, benar? Karena dia akan mencukupkan hidup kita. Mencukupkan loh, bukan memuaskan. Beda. Memuaskan sama mencukupkan beda. Ya. Nah ini teman-teman Bapak Ibu sekalian, sesuatu hal yang sangat penting ya untuk kita punya dasar pemikiran. Ya, jangan pernah merasa saya mau orang miskin. Saya marah. Kamu percaya Kristus, Bapa di surga, percaya 100%. Bapa di surga adalah pemilik hidup, bumi dan segala isinya, betul. Kalau bapaknya begitu kaya, masa anaknya miskin? Bahwa bapaknya kasih berkat bagi-bagi, mah wajar ya. Itu dia ya. Kita lihat ayat yang mendukung poin ini. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 19 saya akan bacakan ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Wow, betapa ini dahsyat firman. Kekayaan kepada Allah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Betapa enak ya. Masalahnya, apakah iman kita percaya? Hidup dengan iman. Nah, ayat berikutnya, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ya, Pak, gimana saya mau bagi Pak? Saya aja kurang pas-pasan. Itu kan menurut ukuran kamu. Betapa banyak contoh orang-orang yang dengan hati dia membagi kepada yang memerlukan, walaupun dia kekurangan, tapi dia nggak pernah dikurangin, pasti cukup. Itu luar biasa, ya. Nah, yang berikutnya, dan dengan demikian mengemulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saya selalu ingatkan, ya Bapak Ibu, satu saat kita akan mati dan saya juga sama. Kepikir nggak nanti mau kemana? Ini, ya. Coba lihat tangan, ada huruf M nggak? Kiri kanan ada kan? MM, bahasa Yunaninya memento mori, ingatlah akan kematianmu. Kita siapkan diri kita dengan harta untuk di surga nanti. Oke, ini jelas sekali ya. Jadi Bapak Ibu mengerti sekarang ya definisi kekayaan ya. Nah, sedikit saya mau kasih, masih ada waktu ya. Ya, ini bukannya belajar teori keuangan, bukan ya, tetapi emang ini dasar-dasar psikologi dalam teologi filosofi ya. Karakter manusia dalam perilaku ekonomi. Ini orang sering nggak sadar nih, ya. Saya ceritakan ini bukan lagi ngajar ilmu ekonomi, ya, walaupun bekas dosen, tapi coba Bapak Ibu introspeksi. Karakter manusia dalam perilaku ekonomi. Yang pertama, karakter yang konservatif selalu berhati-hati. Siapa tuh? Ada nggak? Jadi benar-benar mempertimbangkan segala macam, konservatif. Ini ada duit nih, ikut investasi ini, ikut beli Bitcoin, beli ini. Enggak lah, duit saya mah taruh di bawah bantal aja. Itu orang yang konservatif. Enggak ngoyo istilahnya. Saya ini dulu pemain pasar modal. Saya mengkopublikan perusahaan berapa banyak. Kalau mau kaya, jujur aja. Saya kan orang di dalam tiap hari ngantor di Bapopam, ya OJK. Kita bisa tahu, wah ini bakal naik sahamnya, dia mau keluarin saham baru. Udah ambil pas dia beli. Saya nggak berani. Saya terus terang gak berani spekulasi, saya lebih agak berani. Investasi lah katanya. Gak berani. Ya. Itu sifat seseorang dan ini sudah given dari Tuhan. Coba Bapak Ibu periksa dirinya.
Apakah selalu berhati-hati ya, mikir yang shift aja. Ya kalaupun mau kaya Tuhan kasih, itu orang konservatif. Yang kedua, karakter manusia. Kita lihat, karakter untuk selalu bertransaksi. Jadi dia berani, tetapi dia selalu ngitung, gua keluar ongkos segini, dapat untungnya apa? Biasanya ini pengusaha, namanya transaction motive. Kalau bahasa Jawanya ya, kalau yang pertama tuh bahasa Jawanya precautionary motive. Nah yang kedua nih, dia berani, tapi dia selalu mikir dulu. Biasanya pengusaha. Kalau saya sebagai profesional, konservatif aja, dapat gaji, THR, dapat bonus cukup. Gak berani macam-macam. Ya, tergantung. Dan ini semua memang masing-masing manusia Tuhan sudah berikan sifat. Coba Bapak Ibu koreksi diri sendiri. Ya, ada yang berani keluar uang, yang penting dia perhitungan. Kalau saya keluar biaya sekian, dapat benefitnya apa? Makanya katanya kalau konglomerat dioperasi, begitu dokter belah dadanya, isinya cost and benefit aja. Untung rugi, untung rugi, untung rugi. Iya mikirnya gitu aja. Gue bayar gaji karyawan segini dapat untung berapa nih katanya. Itu pengusaha, itu karakter kedua. Karakter ketiga. Nah, karakter ketiga adalah karakter yang senang melakukan spekulasi. Ini tiga, coba Bapak Ibu perasa diri sendiri. Apa itu spekulasi? Sikat dulu dah urusan belakang. Banyak kan yang begitu? Mau teman bilang, ikutin investasi ini, ya ikut dulu, risiko belakangan. Dan ini nggak ada yang bisa. Emang sudah terbentuk seperti itu. Banyak saya lihat teman-teman. Ya. Pak, mana yang bagus, mana yang jelek? Nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Spekulasi, kalau orang nggak berani spekulasi, mana bisa maju, betul? Tapi spekulasi yang diperhitungkan. Ya, bukan nekat. Urusan belakang Pak, katanya nggak bisa. Ya, terlalu konservatif juga. Kayak saya nggak kaya-kaya, nggak berani ngapa-ngapain. Yang nggak berani saya investasi. Sampai orang bilang, Pak Sukadi nanganin pabrik banyak, perusahaan banyak. Kenapa nggak buka sendiri? Kagak berani, jujur aja. Cukup makan, cukup pakai, enak hidup, enak tidur, cukuplah saya. Tapi yang lain saya nggak tahu. Banyak kok teman saya kerja udah top level posisi. Wah, gua kerja sama orang terus, masa sekolah capek-capek kerja sama orang, gua bikin sendiri, bangkrut abis. Ya, dia tanya, kenapa bisa begini? Ya saya jawabnya rohani dong. Lu katanya Tuhan dulu sih. Padahal mesti jawabannya, coba periksa diri kamu. Apa? Spekulatif, jadi kayak begitu. Nah, Bapak Ibu, tiga sifat ini. Ya, nanti yang kalau suaminya ikut di rumah tanya, lu sifatnya gimana? Ini akan mempengaruhi tindakan ekonomi. Udahlah, ini ada kesempatan kita pakai dulu uang, nanti uang belanja pasar gampang lah. Itu orang spekulatif. Ya, mana yang terbaik, mana yang buruk, kagak ada. Ya, tergantung kepada kita masing-masing. Oke, nah sedikit saya mau kasih rumus gini Bapak Ibu. Ini bukannya teori ekonomi ya. Kita semua terima penghasilan kan? Ya, itu namanya Y, income, pendapatan. Ini rumus ekonomi memang, tapi ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Y sama dengan C2 plus S plus I. Ya, Y itu apa? Income. Pasti kita terima uang dong. Saya nggak bilang besar kecilnya loh. Income ini pertama-tama seiring dengan tadi yang saya beritahukan, digunakan untuk consumption, betul konsumsi. Sandang, pangan, papan, betul dong. Pertama terima gaji, dulu saya pertama kerja terima gaji. Gua bisa beli makanan yang gua mau, konsumsi dulu. Kalau cewek begitu terima gaji, beli kosmetik yang sedikit mahalan. Gitu kan? Iya toh? Iya, konsumsi dulu, ya. Tapi jangan lupa di samping C1 ada C2. Church, gereja. Karena apa? Kita sadarin berkat yang kita terima income itu dari Tuhan. Benar? Lalu apa kewajiban kita menurut Alkitab? Persembahan kita, perpuluhan kita dan segala macam. Ya. Nah, jadi income pertama-tama digunakan untuk konsumsi pasti dong. Dan jangan lupa church. Itu prioritas level deh. Kewajiban kita, ya. Nah, yang kedua baru saving atau tabungan. Ya, jadi biar gimana pun juga. Pak, gaji saya kecil, gimana saya bisa nabung? Satu saat pasti bisa. Kenapa? Kita memikirkan bahwa satu saat kita pun juga akan kehilangan pekerjaan, kehilangan income, yang bisnis bisa bangkrut. Ayah saya juga pekerja. Ayah saya almarhum masih ingat. Kalau saya mau kerja, dia bilang, simpan uang minimum, pertahankan terus 6 bulan gaji, simpan jangan dipakai. Mau ngumpulinnya lama. Kenapa? Satu saat kau bisa dipecat tuh. Benar kan?
atau satu saat bangkrut perusahaannya, kita masih bisa hidup. Ya, jadi tabungan tuh konservatif, apalagi sekarang. Ya, maaf kata ada BPJS mendingan lah ya. Itu jangan takut bayar BPJS. Ya, mau bayar sendiri atau bayar BPJS. Coba kalau pasang ring jantung berapa ratus juta. Atau kalau enggak yang mampu bisa ikut asuransi. Ini penting, itu tabungan untuk masa depan. Ya penting banget. Jangan lupa hidup nggak untuk sekarang. Tapi kalau orang spekulatif, nanti urusan nanti lah, mati tinggal mati, gitu kan. Tapi kalau orang konservatif enggak, saya harus nabung. Maka pemerintah memaksakan dengan BPJS, bagus sekali itu. Ya saya bilang super saya di rumah, si Mbak pun masuk BPJS. Bukannya nggak mampu, tapi who knows, kita kan nggak tahu. Ya banyak teman saya yang pakai sakit jantung, cuci darah, tertolong karena BPJS. Itu tabungan. Ya tapi pada saat baru bulanan ngedumel. Oh, kalau udah sakit aja minta-minta. Nah, yang ketiga, kalau ada lebih, baru investasi. Investasi itu apa, Pak? Mencoba mencari kelebihan dari dana yang ada. Bisa kan? Ya. Jadi kalau misalnya uang ditaruh di bawah bantal, kan kagak berbunga. Ditaruh deposito cuma 4%. Mungkin beli obligasi Republik Indonesia 7%. Boleh aja. Tapi itu belakangan. Di belakangan banyak orang dulu waktu saya pemain pasar modal ya, kalian nyang banget pasar modal. Waktu pasar modal bangkit luar biasa, ada orang berani gadein rumahnya untuk beli saham, bangkrut habis. Investasi belakangan. Saya terus terang aja, agak sebagai ekonom, saya sangat benci orang mengatakan, Bapak santai aja main golf, jalan-jalan, biar uang Anda bekerja. Alkitab mengatakan, untuk makan kau harus berpeluh, benar? Jadi nggak bisa itu, promosi asuransi. Santai aja, taruh uangnya di sini, Bapak tinggal happy terima. Itu bohong itu bohong, bener. Ya, makanya saya katakan banyak anak-anak orang kaya yang tidak menghargai uang, betul. Kenapa? Enggak merasakan susahnya mencari uang. Saya dulu pertama kerja saya umur 18 lulus SMA ya, saya ngajar di SMA. Saya udah mulai cari uang, udah mulai kerja. Ingat dulu kerja pertama di BCA masih satu di Basem kado berapa puluh tahun yang lalu. Nah, ibu saya jualan kue, saya masih nganterin kue, masih pacaran waktu itu sama istri, keliling-keliling nganterin kue. Saya masih ngalamin itu semua. Bukan saya banggain diri saya, enggak loh. Ya, cuman saya melihat mereka yang tidak merintis dari bawah akan lain sifatnya. Bapak gua kaya kok katanya. Enggak merasakan susahnya seperti apa. Mungkin orang pada bilang, pas kali enak sekarang gini-gitu. Ya lo nggak tahu ya dulu kayak gimana. Dan itu dari keringat saya. Gitu ya, tapi oke, anyway, saya nggak makan di sana. Nah, ini rumus. Coba di rumah nanti bulan depan saya akan masuk ke dalam keluarga. Ini kan pengertian dasar keuangan secara alkitabiah kan. Nah, rumus ini pakai dalam kehidupan. Buat anggaran setiap bulan. Hidup indah sekali. Saya sampai hari ini setiap bulan masih bikin anggaran. Saya ingat saya kerja, istri saya juga kerja. Waktu itu kita bikin anggaran, ya. Bulan ini keperluan utama listrik, pam, telepon berapa. Kita waktu itu belum punya anak, kita bikin budget. Bulan depan mami ulang tahun, kita budgetin sekian. Hidup tuh enak loh. Bahwa nanti meleset urusan belakangan. Anak saya didik waktu sekolah di Melbourne, bikin anggaran dan lapor. Wah detail, beli pulsa telepon, beli tiket kereta, beli tiket bus. Lama-lama saya bilang ya nggak usah, kesian juga, capek sih gitu. Tapi terbiasa dibangun dengan anggaran. Ya, jadi ini rumusnya, nggak ada yang bisa bantah kan rumus ini. Dapat uang untuk makan dulu pasti, ya. Dan jangan lupa untuk gereja, jangan pernah pelit, ya. Kemudian setelah itu jangan lupa harus punya tabungan. Lupa nggak besar. Enggak, saya nggak bilang tabungan harus besar. Ada, saya jadi pimpinan perusahaan beberapa kali. Ada karyawan datang, Pak, maaf nih Pak, saya mengganggu. Mau minjem uang Pak? Ya kenapa? Istri saya mau melahirkan Pak. Waduh, saya simpatik dulu dong. Ya dah, ya. Oh ya Pak, ternyata mesti sisir Pak, biayanya sekian juta, sekian puluh juta. Oh oke. Kamu ada tabungan berapa? Gak ada Pak. Lah istri lu 9 bulan kan kagak nabung, mau melahirkan nih gila, saya bilang. Ngerti maksud saya? Ya ilah, Pak, butuh biaya operasi 13 juta. Saya nabung tiap bulan cuma dapat 2 juta. Lain cerita. Tapi kalau dibilang nggak ada Pak, lah 9 bulan lo ngapain? Nanti lahir sendiri kali. Aduh, itu loh. Ya, ini bicara soal uang. Itu fakta keseharian ya. Jadi kekayaan
dalam pandangan Kristen adalah pertama, kekayaan adalah pembelian dari Tuhan. Amin. Kedua, kekayaan adalah suatu tanggung jawab. Makin banyak uang, makin besar tanggung jawab kita kepada lingkungan. Ya, jangan makin kaya, makin pelit. Umumnya begitu. Ya, ke gereja juga kolektor cari uang yang paling kecil gitu loh. Astaga, saya bilang. Ya, yang ketiga, kekayaan tidak dapat menyelamatkan. Amin. Coba dokter bilang 3 bulan lagi umur kamu, duit saya ada segudang tuh, pernah lihat itu di fotonya tuh di medsos, duit korupsi 2 triliun, buset dah, pakai begitu, bisa buat itu di atasnya, nggak menjamin keselamatan. Ya, yang keempat, kekayaan dalam pandangan Kristen adalah sumber pengujian, bener nggak sih? Ya saya bilang tadi kan, suami-suami kalau banyak uang hati-hati loh, jadi sugar daddy nanti. Bener kan? Istri-istri juga kalau nggak ada uang itu juga bahaya, cari om. Di sini nggak ada ibu yang uang. Hati-hati. Jadi uang tuh sumber diuji loh, bener. Ya. Yang kelima, kekayaan tidak melulu harus dalam bentuk uang harta. Tuh tadi saya jelaskan, emosional, spiritual, itu kekayaan keluarga. Itu benar-benar penting banget. Kenapa? Soal makan dan pakai itu urusan Tuhan. Tapi emosional dan spiritual bangkit dari roh kita. Ini perbedaannya ya. Oke, ayat penutup 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan 10. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, benar? Nggak ada yang bisa bantah ayat ini. Mengingatkan kepada kita, you come nothing, you gone nothing. Nggak ada apa-apa. Makanya ayat sabda Kristus di sabda bahagia di bukit bahagia itu paling saya senang. Ya, kamu menjadi berbahagialah mereka yang miskin karena engkaulah pemilik kerajaan surga. Maksudnya miskin itu apa? Nothing. Ya. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu Tuhan yang ngomong loh. Ini firman yang hidup. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini peringatan keras, hati-hati. Tapi jangan salah paham, bukan nggak boleh kaya. Saya dibilang sekali-kali, Bapak Ibu tanamkan di otak, kaya miskin urusan Tuhan. Ada makan, ada pakai, cukuplah. Yang penting hidup damai sejahtera, itu paling mahal. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Mau kaya tapi masuk penjara udah tua? Betapa banyak. Nah, ini bagian pertama, Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan mengenai dasar Alkitabiah definisi kekayaan. Ya, karena saya tergugah, banyak orang yang tidak mengerti kaya itu apa artinya. Jadi kalau ketemu orang, walaupun dia kaya secara materi, rumah tangganya berantakan, boro-boro bicara Tuhan, dia adalah orang miskin. Ini fakta. Mau berdebat sama saya? Hayo. Ya. Nah, nanti bagian kedua, kalau saya masih diundang di sini Bu, kita akan bicara praktek. Bagaimana mengelola keuangan dalam keluarga. Saya kasih sedikit clue ya, sindiran supaya ingat. Kita tahu kan ayat di Alkitab yang mengatakan Bapak adalah kepala keluarga. Betul? Ya. Nah, banyak rumah tangga yang menjadi masalah, ribut, bercerai, nyeleweng, segala macam, semua karena uang. Benar? Banyak sekali, ya. Nah, lalu bagaimana supaya rumah tangga itu baik? Harus diingat, ya, ayatnya mengatakan hormatilah istrimu, ya, sayangilah istrimu dan hormatilah suamimu, karena suami adalah kepala, benar, ya, kepala, ya. Jadi kalau misalnya kalau istri ngomong macam-macam, nggak apa-apa, kita adalah kepala, kata-kata akhir dari kita, benar, dari sang ayah. Apa kata-kata akhir yang paling mujarab supaya selalu keluarga damai? Terserah mama dah. Damai kan? Ya, saya berani ngomong ini karena pengalaman. Saya baru bulan lalu tanggal 19 Juni merayakan ulang tahun perkawinan ke-45. Jadi udah pengalaman lumayan. 45 tahun saya menikah. Saya umur 24 udah menikah. Dan kebetulan juga dia nggak ikut hari ini. Itu saya berani ngomong.
Ya, jadi kata-katanya manjur, dia ngomong panjang lebar nggak apa-apa. Ujungnya apa? Kepala keluarga harus ngomong. Ngomong apa Papa? Terserah mama dah, ya udah. Oke, haleluya, Tuhan Yesus memberkati ya.